Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Salsabila dan Anissa Maulida Nurzain. Adapun tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas terstruktur manajemen kelas yang diampu oleh Ibu Miftahir Rizqa, MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tindakan Preventif dalam Pengelolaan Kelas Bersifat Organisasional. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian tindakan preventif dalam pengelolaan kelas. Tindakan preventif dalam pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perilaku yang dapat mengganggu kegiatan belajar. Dalam proses pembelajaran, guru haruslah merencanakan dan mengusahakan kondisi-kondisi yang memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran. Agar terhindar dari hal yang merugikan dan dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran, maka seorang guru haruslah melakukan suatu usaha. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan atau tindakan preventif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindakan preventif dalam pengelolaan kelas yang bersifat organisasional. Sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu tindakan preventif dalam pengelolaan kelas. Maka selanjutnya perlu kita ketahui apa itu organisasional. Organisasional adalah studi yang mempelajari pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Maka tindakan preventif dalam pengelolaan kelas yang bersifat organisasional adalah segala usaha yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dengan tujuan mencegah timbulnya perilaku yang mengganggu kegiatan belajar baik individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi baik dari tingkat kelas maupun tingkat sekolah. Kegiatan rutin secara organisasional yang dilakukan baik di tingkat kelas maupun tingkat sekolah akan mencegah timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas. Kegiatan tersebut diantaranya 1. Kegiatan pergantian pelajaran. Ketika pergantian pelajaran perlu disikapi oleh guru, karena pada saat itu ada jeda atau kekosongan yang memungkinkan interaksi yang tidak diinginkan dari siswa dengan siswa lainnya. Maka sebaiknya guru tetap berada di dalam kelas sambil menunggu guru bidang studi selanjutnya datang ke kelas tersebut, sehingga tidak ada jeda yang memungkinkan interaksi yang tidak diinginkan dari siswa tersebut. Kedua, guru berhalangan hadir. Guru berhalangan hadir akan menyebabkan terjadinya kekosongan proses belajar mengajar. Agar terhindar dari keributan dan hal-hal yang tidak diinginkan dari siswa, maka seharusnya guru piket memahami apa yang terjadi dan siap menggantikan atau menutupi ketidakhadiran guru tersebut. Ketiga, masalah antar siswa. Masalah antar siswa ini biasanya terjadi karena kondisi emosional siswa yang tidak terkendali dan tidak terorganisasikan oleh guru. Guru harus memahami karakteristik dan potensi guru sehingga dapat dipahami secara keseluruhan perilaku masing-masing dan menekan konflik yang mungkin terjadi. Keempat, upacara bendera. Ketika upacara bendera, siswa diorganisasikan oleh guru berdasarkan tingkat kelas, sehingga siswa tertib dalam mengikuti upacara bendera. Terakhir, kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya ini seperti kesehatan dan kehadiran siswa, penyampaian informasi dari sekolah kepada guru dan siswa, peraturan sekolah yang baru, kegiatan rekreasi dan sosial, dan kegiatan lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Maulida Nurzain. Baiklah, selanjutnya saya Anissa Maulida Nurzain akan melanjutkan pembahasan mengenai tugas guru dalam pengorganisasian kelas. Jadi, tugas guru dalam pengorganisasian kelas adalah guru berusaha mengembangkan dan mempertahankan suasana kelas yang efektif dan produktif. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, setiap murid dilibatkan dalam perencanaan kelas. Sebagai guru dapat membimbing dan memberi petunjuk. Lalu yang kedua, murid diberikan tugas-tugas kelas. Yang ketiga,
Apabila guru berhalangan hadir, serahkan tanggung jawab kepada salah satu siswa untuk mengatur teman-teman di kelasnya. Lalu yang terakhir ada mengembangkan kerjasama antar guru dan murid dengan murid. Baiklah, lanjut pada pembahasan mengenai hambatan pada tindakan preventif dalam pengelolaan kelas bersifat organisasional. Nah, ada beberapa hambatan yang bisa terjadi, yang bisa datang dari seorang guru, peserta didik, lingkungan keluarga, ataupun karena faktor fasilitas. Martinez Yamin dan Maisah mengelompokkannya menjadi 3 kategori. Yang pertama ada masalah yang ada dalam wewenang guru bidang studi. Dalam hal ini, seorang guru bidang studi dapat mengelola kelas untuk dapat menciptakan, memperhatikan, dan mengembalikan suasana iklim belajar kepada kondisi pembelajaran yang efektif dan menguntungkan jikalau ada hambatan-hambatan dan gangguan, sehingga peserta didik berkesempatan untuk mendapat manfaat yang optimal dalam proses belajar mengajar yang berlangsung. Kegiatan tersebut bisa meliputi bagaimana cara mengatur tempat duduk, memberi reward kepada peserta didik, dan menegur siswa jika ribut, dan mendamaikan siswa yang bertengkar. Selanjutnya, yang kedua ada masalah dalam wewenang sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Nah, masalah ini harus diatasi oleh sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Masalah yang ada di bawah wewenang sekolah antara lain pembagian ruangan yang adil untuk setiap tingkatan atau jurusan, pengaturan upacara bendera pada setiap hari Senin, menegur peserta didik yang selalu terlambat, dan memberikan peringatan kepada peserta didik yang melakukan penyimpangan. Selanjutnya ada masalah di luar wewenang bidang studi dan sekolah. Masalah ini dapat dibedakan menjadi 4 faktor. Yang pertama ada faktor guru. Nah, dalam faktor ini terkait tipe kepemimpinan guru dan bagaimana cara guru menjelaskan pembelajaran agar tidak monoton, dan bagaimana kepribadian guru itu, pengetahuan guru, serta pemahaman guru tentang peserta didik. Lalu faktor yang kedua ada faktor peserta didik. Nah, faktor ini peserta didik harus sadar dan tahu hak-haknya sebagai bagian dari suatu kesatuan masyarakat, di samping mereka juga harus tahu kewajibannya dan keharusannya menghormati teman sekelasnya dan guru-gurunya. Baik, selanjutnya ada faktor yang ketiga, yaitu faktor keluarga. Nah, biasanya di dalam kelas ada peserta didik yang membuat ribut dan bahkan mengganggu teman-temannya. Hal ini bisa jadi karena di lingkungan keluarga, karena anak peserta didik itu kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Selanjutnya ada faktor keempat, yaitu faktor fasilitas. Dalam faktor ini terkait dengan jumlah peserta didik di kelas atau melampaui batas, maka akan menyebabkan peserta didik kurang sulit untuk dikelola. Kemudian besarnya ruang kelas dan ketersediaan alat, keterbatasan ruang dan alat yang tersedia juga akan menghambat dalam pengelolaan kelas. Baiklah, itulah penjelasan dari kami dari kelompok 7. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.